pagi. Pada tutorial Excel kali ini kita akan belajar cara menggunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Nah, rumus lookup atau fungsi lookup adalah salah satu fungsi atau rumus Excel dasar yang termasuk dalam kategori lookup dan reference yang akan sering kita butuhkan saat menggunakan Office Excel. Rumus Excel lookup merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus lookup di Excel? Berikut adalah tutorialnya. Fungsi atau rumus Excel lookup adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Kemudian, mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada data tersebut. Nah, dengan rumus lookup, pada Microsoft Excel ini, kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lainnya. Dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik. Nah, dalam VLOOKUP, awalan huruf V ini di depan kata VLOOKUP merupakan singkatan dari kata vertikal. Ya. Istilah vertikal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan. Ya, di mana judul header atau judul tabel terletak di bagian atas. Dan field datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Ya. Sedangkan dalam HLOOKUP, awalan H di depan kata HLOOKUP merupakan singkatan dari kata horizontal. Istilah horizontal ini merujuk pada tabel referensi yang digunakan, di mana tabel terletak di mana judul tabel terletak di bagian kiri ya, judul tabel terletak di bagian kiri dan field datanya ya, tersusun ke kanan secara horizontal. Nah, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini tersedia di semua versi Excel, baik versi Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, XP maupun 2000. Namun, untuk XLOOKUP hanya tersedia di Office 365, sehingga di versi yang tadi XLOOKUP tidak ada. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah cara menggunakan rumus VLOOKUP ya, sebagai berikut. Ya. Nah, fungsi VLOOKUP Excel memiliki 4 argumen. Ya. Di sini ada yang pertama adalah lookup value. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini adalah nilai yang akan kita cari. Nilai yang akan kita cari pada kolom pertama. Ya, pada kolom pertama di tabel referensi atau tabel array.
Ya. Nah, argumen ini dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu, baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Ya. Maksudnya seperti apa? Nah, bisa saja isinya rumus Excel. Ya. Berikutnya, tabel array. Ya. Tabel array adalah sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih. Ya, seperti ini ada kode, ada barang, ada harga. Ya, di mana lookup value-nya berada pada kolom pertama di sini kode. Ya. Berikutnya, call index num, yaitu kolom number. Ya. Ini merupakan nomor kolom dari argumen tabel array yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi lookup value pada kolom pertama. Kemudian berikutnya adalah range lookup. Ya. Di sini ada 2 pilihan, yaitu true atau false. Ya. Nilai logika true atau false ini menunjukkan tipe pencarian yang akan kita tentukan. Ya. Nilai logika pada rumus lookup dengan menggunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau cukup menemukan nilai yang mendekati. Ya. Yang pertama adalah true. True ini adalah VLOOKUP akan menemukan lookup value pada tabel array. Ya, pada tabel array pencarian yang sama persis atau mendekati. Ya. Jika nilai yang sama persis tidak ditemukan, maka nilai terbesar berikutnya yang kurang dari lookup value akan dihasilkan. Ya. Berbeda dengan false. VLOOKUP akan menemukan lookup value pada tabel array pencarian yang sama persis saja. Jika tidak ditemukan, maka value akan menghasilkan pesan error. Ya. Perhatikan contoh sederhana dari rumus VLOOKUP berikut ini. Ya. Di sini ada 2 tabel. Tabel pertama adalah tabel transaksi. Ya. Dan yang kedua adalah tabel array yang kita sebut tabel barang. Ya. Pada kolom barang yang akan kita cari adalah lookup value dari 101. Ya. Kita mulai dari sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya adalah nilai yang ingin kita cari. Ya, nilai yang ingin kita cari adalah 101. Berikutnya, kita tetapkan tabel array-nya. Tabel array-nya adalah kita arahkannya ke tabel barang. Itu ini. Ya. Agar kita bisa gunakan untuk baris berikutnya, maka kita akan kunci atau absolute dari si tabel array ini dengan F4. Kemudian koma. Nah, dari sini yang akan kita tampilkan di sini adalah kolom keberapa. Ya. Di tabel array kita akan lihat kolom barang ini ada di kolom keberapa? 1, 2, 3. Dan barang ini berada di kolom ke-2. Kemudian berikutnya pada range lookup, nah disinilah kita diberikan pilihan. Ya, ada true dan false. Ya, kita mulai dari yang true dulu. Ya, true ini
ya, dia akan mencari, ya, menemukan lookup value pada tabel array pencarian yang sama persis atau mendekati. Ya, kita enter 101. Nama barangnya adalah keyboard. Betul tidak? Betul ya? Nah, kemudian 102 hard disk. Ya. 103 CPU. Lalu bagaimana kalau misalkan kita isi dengan 104? 104 ini tidak ada pada tabel array. Ya. Kita enter. Kalau tadi bilang bahwa jika gunakan true, VLOOKUP akan menemukan lookup value pada tabel array pencarian yang sama persis atau mendekati. Ya, karena 104 tidak ada, nah dia mencari yang mendekati. Yang mendekatinya adalah CPU, maka hasilnya adalah CPU. Ya, kekurangan lain dari penggunaan true adalah di saat tabel array, posisi tabel array tidak berurutan. 101. Ya. Di sini kita coba rubah yang 101 menjadi 103. Ya. 103 kita ganti jadi 101. Ya. Maka hasilnya adalah error. Ini adalah kekurangan dari true. Ya. Nah, true ini sama halnya kita tanpa menggunakan true, ya, tanpa menggunakan range lookup. Jika kita hapus, nah, sama. Berbeda dengan kalau misalkan kita gunakan false. Nah, false itu bagaimana? Dia akan menemukan lookup value pada tabel array pencarian yang sama persis saja. Ya, jadi hasilnya sama persis saja. 101 CPU, betul ya? Sehingga jika diacak saja 101 di sini, ya, 102 di sini, ya, maka hasilnya akan sama persis sesuai yang ada di tabel array. Kekurangannya adalah apabila tidak ditemukan, ya, maka ya, si false ini akan menghasilkan pesan error. Ya. Jadi jika tidak ada datanya, kita masukkan 104 yang tidak ada di tabel array, maka hasilnya akan menampilkan nilai error. Oke, sehingga 104 barangnya adalah error karena tidak ada di dalam tabel array. Kita kembalikan 101. Ya. Karena tadi kita sudah buat absolute tabel array, maka di sini kita cukup tarik saja. Berikutnya, pada harga. Harga ini ada di posisi kolom ke-3. 1, 2, 3 pada tabel array. Maka rumusnya adalah sama dengan P lookup, ya, lookup value, ya, tabel sel A8 dari kolom kode, koma, ya. Kemudian tabel array sama seperti yang tadi. Kita kunci, kemudian kolom ke berapa? Kolom ke 3 kita berikan false. Ya. Nah, posisi lookup value yang perlu diingat adalah lookup value menjadi kolom pertama pada tabel array. Ya. Lookup value adalah kolom pertama pada tabel array. Jadi tidak boleh lookup value itu ada di kolom kedua, kolom ketiga, tidak bisa. Harus kolom pertama atau kolom yang paling ujung, ya.
paling kiri ya, paling sebelah kiri. Enter. Oke, hasilnya didapatkan. Seperti ini. Ini terkait VLOOKUP. Berikutnya, kita masuk ke HLOOKUP. Ya. HLOOKUP ini sama halnya dengan VLOOKUP. Ya, dia memiliki 4 argumen. Yang pertama ada lookup value, ya. Kemudian tabel array, ya. Kemudian yang berbeda ini, kalau di VLOOKUP dia adalah kolom index, kalau di HLOOKUP dia adalah row index. Jadi yang ditanyakan bukan nomor kolomnya, tetapi nomor barisnya. Ya. Kemudian range lookup-nya sama. Dia akan menanyakan 2 kemungkinan, yaitu true atau false. Ya. Kita coba. Sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel E8, tabel array-nya adalah tabel barang yang ada di HLOOKUP yang sudah disiapkan. Kemudian kita kunci agar bisa kita gunakan untuk baris berikutnya. Nah, row index. Si barang ini pada tabel array baris keberapa? Ya, ini ada di baris ke-2. Dan kita gunakan false. Ya, agar apa? Agar hasilnya harus sama persis. Enter. Oke. Yang kedua, untuk harga bagaimana? Sama. HLOOKUP. Lookup value-nya sel E8, tabel array-nya, tabel barang. Ya, kita kunci agar kita bisa gunakan di baris berikutnya. Nah, row index-nya baris ke berapa? Harga baris ke-3. Kemudian false. Tutup, enter. Ya, formatnya kita akan copy Finder dari sini. Nah. Enter. Ya, tarik. Ini HLOOKUP. Mudah ya? Nah, yang baru adalah XLOOKUP. Nah ini, ya. XLOOKUP seperti apa? Ya. Argumentation-nya dia ada lookup value sama, ya. Nah, kalau sebelumnya adalah tabel array, pada XLOOKUP yang ditanyakan adalah lookup array-nya. Ya, apa itu lookup array? Nah, di sini adalah kolom, ya, kolom pembanding, ya, di lookup array. Kemudian ada return array, ada kolom dari nilai yang akan ditampilkan. Ya, contohnya kita langsung saja sama dengan XLOOKUP. Sekali lagi, XLOOKUP ini tidak semua ada, hanya di versi Office 365. Ya. Lookup value A28, nah, lookup array-nya yang mana? Namanya lookup array, bukan tabel array. Jadi hanya satu kolom saja. Kolom dari apa? Kolom yang serupa dengan lookup value, yaitu kode.
Ya, agar kita bisa gunakan untuk baris berikutnya, kita kunci lagi 4, return array. Nah, return array itu apa? Nilai yang akan dikembalikan. Ya, kolom nilai yang akan dikembalikan. Di sini adalah keterangan. Ini kita kunci, kemudian tutup, selesai. Ya, lebih sederhana. Nah, sehingga pada XLOOKUP, ya, di sini kita akan lebih leluasa. Ya, bagaimana? Si lookup array tidak perlu ada di sebelah kiri atau di ujung. Ya, dia bisa ada di tengah ataupun di yang lainnya. Misalkan kita copy paste di sini. Ya. Nah, kita gunakan untuk mencari harga sama dengan X lookup. Lookup value-nya adalah sel A28 pada kolom kode, lookup value-nya adalah kolom kode pada lookup array yang ada di sebelah kanan. Ya, untuk membedakan dengan yang sebelah kiri. Berikutnya, return array-nya adalah ya. Oh ya, ini semuanya kita kunci. Kita ulang ya. Sama dengan X lookup value-nya A28, lookup array kunci, harga sebagai return array nilai yang akan dikembalikan, kunci, kemudian tutup. Oke, mudah ya rekan-rekan? Ya, semoga tutorial ini dapat membantu rekan-rekan dalam memahami terkait lookup. Ya, terkait fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Oke, terima kasih telah menonton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.